Jelang pagi embun datang, segarkan alam penuh indah. Assalamualaikum dengan lapang, semoga acara ini dengan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula yakninya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Masjid Miftahul Jannah, yang terhormat Bapak RW 09, yang terhormat Bapak Ibu RT 01 sampai 04, yang terhormat Bapak dan Ibu guru pesantren, yang terhormat tamu undangan, yang terhormat warga Komplek Polda dan sekitarnya. Yang saya sayangi rekan-rekan siswa dan siswi dari kelas 4, 5, 6 SD serta kakak-kakak kelas 8, 7, 8 dan 9 SMP. Yang kita hormati perwakilan dari Kota Padang dalam hal ini diwakili oleh Halimah Tusadiah SEMSI. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mengakhirkan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Aficena Latif Kolbi dan Abiyatina Majeda. Kepada Latif dan Majeda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa
Innal ladzina kafaru bi ayatil lahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah Ali Imran ayat 1-6. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Sesungguhnya Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut kehendaknya. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Ketua Panitia Pesantren Ramadan yang akan dibawakan oleh Bapak Destion SPD IMPD. Kepada Bapak Destion SPD IMPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du.
Yang kita hormati Bapak RW 9 yang hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak RT 01 sampai 04, kemudian pengurus Masjid Miftahul Jannah, kemudian yang sama-sama kita hormati perwakilan dari pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Halimatus Sya'diyah SE MSI. Terima kasih Ibu sudah menghadiri pada pagi hari ini. Kemudian jemaah yang hadir serta anak-anak kami peserta pesantren Ramadan kelas 4, 5 dan 6 SD, kemudian kelas 7, 8 dan 9 SLTP. Pertama kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kembali kita bertemu dalam pembukaan pesantren Ramadan yang 1 tahun yang lalu kita juga bertemu di dalam masjid yang kita cintai ini. Tentu ada hal yang berbeda, anak-anak bapak yang SD sudah SMP sekarang, kemudian yang kakak kita yang ikut tahun kemarin, mereka saat ini pesantrennya di sekolah, alias mereka sudah tamat SMP, kemudian sekarang duduk di bangku yang lebih lanjut. Kemudian salat dan salam kita bermohon kepada Allah, semoga disampaikan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kemudian anak-anak kami yang kami banggakan, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada undangan serta anak-anak kami yang sudah sudi hadir pada pembukaan pesantren Ramadan pada pagi hari ini. Yang kedua, bahwa pesantren Ramadan tahun ini dengan tahun yang kemarin sedikit agak berbeda, tetapi untuk durasi pelaksanaannya sama dengan kemarin. Sebagai perbedaan yang mendasar pesantren tahun ini dengan tahun kemarin, yang pertama bahwa anak-anak bapak semuanya untuk absennya diambil 5 waktu. Untuk solatnya sekarang yang ananda bawa barcode-nya ke masjid itu 5 waktu mulai hari ini. Walaupun kemarin sekolah ada juga menyampaikan kepada anak bapak semuanya, ada yang kemarin itu ngambil absen mulai dari subuh, nanti zuhur dia datang lagi, zuhur asar juga sampai isya. Tapi mulai hari ini kan sudah aktif kita belajar di sekolah. Kita kan sekarang sekolah nih kan, cuma dipindahkan ke masjid. Artinya apa? Pesantren Ramadan hanya ada di Kota Padang mulainya hari ini. Bagi yang tidak pesantren Ramadan kayak di luar dari Kota Padang, mereka sekolah mulai hari ini. Sekolah seperti biasa. Kita berhenti pesantren, mereka juga libur sekolah. Cuma kita dipindahkan ke masjid. Dimanapun kotanya, orang sekolah di bulan Ramadan. Nah, bisa pahami? Bisa pahami? Berarti kita sekarang sekolah. Begitu juga ibu gurunya. Ibu gurunya sekarang itu sekolah, maka mereka wajib datang. Nah, kalau kita berada di sekolah,
kemudian kita di sini sudah bercampur sekolahnya, enggak satu sekolah lagi, maka kita harus saling menghormati. Karena kita dari latar belakang yang berbeda. Ada dari SMP yang disiplin sekali, kemudian ada yang dari SMP yang agak longgar sedikit, artinya di segi apa segala halnya. Ada yang dari MTS, itu dah berbeda karakternya. Ya, kalau SD ada yang dari swasta, ada dari negeri. Negerinya kualitas setiap sekolah berbeda, tentu karakter anak bapak semuanya juga berbeda. Maka kita harus saling Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sampaikan bahwa jumlah kita tahun ini peserta pesantren Ramadan terdaftar sampai saat ini untuk SD kelas 4 SD 14 orang, kelas 5 13 orang, kelas 6 14 orang. Maka jumlah SD 456 itu 41 orang. Nah, tapi kalau masih ada yang mendaftar hari ini tetap kita terima. Tapi hari ini terakhir, ya. Kemudian untuk SMP kelas 7 30 orang. Itulah nampak SMP banyaknya. Kelas 7 saja sudah 30 orang. Kelas 8 20 orang. Bisa terbayang anak bapak semuanya. Sudah berapa itu? 30 tambah 20. Kelas 9 19 orang. Berarti jumlah SMP 69 orang. Bapak yakin nanti kena ada juga belum terdaftar sampai 71 orang nih. Maka SMP yang Pak sampaikan tadi di awal Pak sampaikan, tolong jaga sikap. Karena tahun ini SMP luar biasa. Tahun kemarin kita sedikit SMP 50 berapa tuh. Hari ini ya agak melonjak sedikit. Sehingga total peserta kita 110 orang. Untuk peserta. Kemudian yang ketiga Bapak sampaikan bahwa pelaksanaan kita untuk hari ini kita tidak ada materi, tapi diagnosa awal dalam pengelompokan anak bapak semuanya. Nanti kalian harus berkelompok, kemudian kelompok itu bedanya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu dikelompokkan berdasarkan kelas. Kelas 7 sama kelas 7, kelas 8 sama kelas 8, yang begitu juga SD. 4, kelas 4, 5, kelas 5. Tapi sekarang kelompok dibagi berdasarkan tingkat bacaan Al-Qur'annya. Nah, berarti kalau SD, kalau Iqra sekelompok dengan Iqra. Begitu juga dengan SMP. Maka hari ini tugas guru SMP adalah diagnosa awal. Tes bacaan Quran supayanya bisa merata. Nah, untuk hafalan tambahan kita sekarang, kalau tahun kemarin apa? Surat Al-Kahf. Sekarang surat As-Sajadah. SD SMP. Ya. Kemudian untuk segala peraturan secara umum Bapak sampaikan supaya lebih cepat ya. 1, tata tertib ya secara umum, nanti kan setiap tingkat nanti baru berbeda. Yang pertama, anak bapak semuanya bahwa kita datang ke masjid, kita sekolah, pakaian sesuai dengan pakaian sekolah. Hari ini kamu merah putih bagi SD ya seperti ini, besok sekolah apa pakaiannya? Basibah. Hari Rabu? Kamis? Jumat kita libur. Sabtu dan mungkin olahraga, berarti Sabtu Minggu pakaian muslim, boleh bebas pakaian muslim. Nah, Sabtu Minggu, Jumat kita tetap libur. Pertanyaannya, hari Jumat tetapkah mengambil absen? Itu sama dengan sebelumnya. Hari Sabtu sama hari Minggu
atau Ahad kita tidak mengambil absen. Tapi hari Minggu mengambil absen ditukar dari hari Jumat. Paham ya? Nah, paham. Kemudian yang kedua, anak bapak dilarang bawa handphone. Ya, dilarang bawa handphone. Tapi nanti kalau dibutuhkan, anak bapak harus bawa handphone semuanya. Ya. Nah, nanti kan kita ada project, kemudian kita ada buat apa tahun lalu? Video, ya kan? Nah, untuk pendukung, alhamdulillah cita-cita kita sudah tercapai. Kita pesantren sudah punya Impokus. Karena kita sudah menabung 2 tahun, sisa uang pesantren kita tabung, kemudian ada bantuan dari sama Dr. Almo. Alhamdulillah duit kita cukup, Impokus sudah kita beli untuk menunjang pembelajaran kita. Memang sejak 2 tahun yang lewat ketika kurikulum Merdeka diterapkan bahwa pesantren itu berbasis teknologi. Nah, kalau sekolah tidak pakai teknologi itu pasti ketinggalan. Karena orang belajar di sekolah sekarang nggak ada pakai papan tulis lagi kan? Di SD sekarang guru nggak ada pakai papan tulis lagi belajar, pakai TV digital. Nah, kami di SD sudah pakai TV digital, nggak pakai papan tulis lagi, pakai TV digital, pakai Impokus. Nah, yang papan tulis nggak berlaku lagi. Nah, sejak kapan kurikulum Merdeka? Nah, tahun ini Prabowo akan menambahkan 3 lagi TV digital. Nggak pakai yang metode lama, nggak pakai itu. Awak mengikuti perkembangan zaman. Dah. Nah, itu saja yang mungkin Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, kata sambutan dari Usali Kota Padang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Halimah Tusadiah SEMSI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Padang. Kepada Ibu Halimah Tusadiah SEMSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahdana hadza linahtadiya lallah an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita berkumpul dalam rangka pembukaan pesantren Ramadan yang diselenggarakan setiap tahunnya, yakni tahun ini 1447 Hijriah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak RW 9, kemudian Bapak RT 1 sampai dengan 4, dan kemudian pengurus Masjid Miftahul Jannah, selanjutnya adik-adik serta pesantren Ramadan yang kami cintai. Izinkan kali ini kami menyampaikan pidato sambutan pembukaan pesantren Ramadan yang seyogyanya disampaikan oleh Bapak Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran, dan saat ini izinkan kami mewakili dari pemerintah Kota Padang, di mana ada saat ini 1.100 masjid yang diminta kepada seluruh pegawainya untuk menyampaikan pidato ini. Izinkan kami memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, di mana kita berkumpul di suasana bulan suci Ramadan ini dalam rangka pembukaan pesantren Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Jannah. Selanjutnya, bulan suci ini kita maknai sebagai momentum pembinaan untuk menumbuhkan sikap disiplin, keteraturan ibadah, serta kepedulian sosial, terutama bagi generasi muda.
Kegiatan pesantren Ramadan hadir untuk mewadahi ini. Pesantren Ramadan tahun ini mengusung tema Pesantren Ramadan berbasis Smart Surau untuk Padang Juara dan akan berlangsung dari tanggal 23 Februari hingga 15 Maret 2026. Tema ini menegaskan kembali peran masjid dan musala sebagai ruang pembinaan karakter sehingga melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga beriman dan berkarakter. Pemerintah Kota Padang saat ini mengirimkan 1.100 pejabat struktural untuk melakukan pembukaan pesantren Ramadan secara serentak di masjid dan musala sekota Padang sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pembinaan generasi muda yang kita lakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Kegiatan ini tidak hanya kita laksanakan sebagai kegiatan musiman, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan berkelanjutan yang terintegrasi dengan program Smart Surau, sehingga nilai-nilai yang dibangun di bulan Ramadan ini terus berlanjut di bulan selanjutnya. Alhamdulillah kami selalu memantau perkembangan kegiatan Smart Surau di Masjid Miftahul Jannah, memang sangat bagus sekali. Kami apresiasi untuk Satgas Smart Surau, begitu juga pengurus masjid, di mana Masjid Miftahul Jannah ini rata-rata untuk program Smart Surau anak-anaknya hadir lebih dari 70% setiap harinya. Selanjutnya untuk kita juga akan menyampaikan bahwa setelah program Smart Surau ini ada nanti juga akan dilanjutkan melalui pengembangan MDTW sebagai lanjutan dari MDTA serta TQA lanjutan bagi anak-anak yang sebelumnya belajar di TPQ. Saat ini kita juga akan mempersiapkan 174 MDTW dan 860 TQA sehingga tidak ada lagi anak-anak setingkat SMP di Kota Padang yang tidak mengaji di surau. Itu program Pak Wali selanjutnya. Juga akan kita adakan konsep 3T yaitu tahsin, tahfiz, dan tafsir agar pembinaan dapat berjalan lebih terarah. Selanjutnya juga akan diadakan oleh pemerintah Kota Padang aktivitas remaja masjid, yaitu Remaja Masjid Reborn, sebagai ruang pembinaan pengembangan kompetensi dan kreativitas generasi muda untuk mendukung ruang pembelajaran digital di masjid dan musala. Jadi saat ini udah ada 11 masjid besar di tingkat kecamatan Kota Padang yang sudah dilengkapi beberapa fasilitas. Untuk selanjutnya kita juga akan menyusul di masjid-masjid lainnya di Kota Padang. Kemudian pembukaan pesantren Ramadan ini merupakan bagian dari penguatan program Smart Surau. Ramadan tahun ini akan diwarnai dengan berbagai kegiatan Smart Surau, diantaranya Semarak Ramadan dan festival surau yang dikemas dalam bentuk lomba dai cilik. Jadi adik-adik yang punya bakat untuk berpidato maupun memberikan ceramah nanti bisa diikutkan di lomba dai cilik dan nanti ada juga kegiatan tadarusan nanti. Rangkaian ini diharapkan menambah semarak dan makna Ramadan di tengah masyarakat. Saya juga sebagai pribadi selanjutnya juga mewakili Wali Kota Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pesantren Ramadan tahun ini demi pembinaan generasi masa depan di Kota Padang. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi di Masjid Miftahul Jannah saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Masjid Miftahul Jannah yang akan dibawakan oleh Bapak Afrizul BA. Kepada Bapak Afrizul BA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak RW 9, yang kami hormati Bapak RT 1, 2, 3 dan 4, yang kami hormati Bapak Ketua Smart Surau. Mungkin ada anak-anakku sekalian, mungkin ada yang tidak tahu Ketua Smart Surau Masjid Miftahul Jannah, yakni Bapak Dr. Andus Husnul Kamal. Nah, itu beliau berada di sini hadir pada acara pembukaan pesantren Ramadan. Bapak yang menghormati juga ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku dari santri dan santriwati yang pagi hari ini hadir dalam rangka pembukaan pesantren Ramadan yang telah dicetuskan dan dicanangkan oleh Ibu Alimah Nusadiah SAD MSI. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas nama Wali Kota Padang dalam pelaksanaan pembukaan pesantren Ramadan. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati, tadi telah kita dengar, sama-sama kita dengar, baik dari panitia pesantren Ramadan, bagaimana tata cara dan sekaligus kegiatan kita tahun ini. Itu punya perubahan, ada tambahan istilahnya. Kemarin kita hanya pesantren Ramadan, sekarang sudah ada kegiatan Smart Surau. Di dalam ini pada intinya adalah kita program pemerintah Kota Padang ini adalah kembali ke surau atau ke masjid. Untuk itu kami harapkan kepada anak-anak kami, lagi semangat tambah gini kok, kalau pas panitia pesantren hanya dalam mungkin sampai tanggal 15 Maret berakhir, tapi yang Smart Surau itu berlanjut ya dalam waktu 5 waktu pelaksanaannya. Kalau di bulan Ramadan termasuk tarawih, jadi jangan sia-siakan ini dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia dan Ibu dari mewakili Wali Kota, bahwa pelaksanaan daripada Smart ini merupakan satu program terbaru pula dari pemerintah Kota Padang. Jadi kami harapkan kepada anak-anak, kami ulangi, lagi semangat ikut paru ilapa mah. Janganlah alasan pari ulapa. Yang penting semangat laksanakan. Sebab kita dalam keadaan sekolah. Walaupun kita belajar bukan di sekolah, cuma diarahkan ke masjid. Kita tetap sebagaimana kita sekolah sebelumnya, sebelum Ramadan. Barangkali kami dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru, para pembina, kepada yang lain-lainnya yang ikut mendukung kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Demikianlah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Afrizul BA. Demikianlah acara pembukaan pesantren Ramadan kita pada pagi hari ini, dan kita penutupkan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sebagai protokol mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.